Pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana jadinya jika sayuran bisa bicara? Bayangkan, di bulan Agustus Anda melangkah ke kebun dan disambut paduan suara, masing-masing dengan permohonan, keluhan, atau ucapan terima kasihnya sendiri. Hari ini mari kita jadi penerjemah bahasa sayuran dan cari tahu apa yang mereka minta di puncak musim panas. Percayalah, keinginan tersembunyi mereka bisa sangat mengejutkan dan bahkan menyelamatkan panen Anda. Bagi kebun, Agustus itu ibarat babak final Olimpiade. Tanaman telah mencurahkan seluruh energi untuk tumbuh dan menghasilkan buah, dan sekarang mereka butuh dukungan terakhir yang menentukan. Ini adalah bulan panen, namun sekaligus juga waktu munculnya ancaman tersembunyi. Hawa dingin malam, kekurangan nutrisi, dan penyakit licik yang siap menyerang kapan saja. Itulah mengapa suara-suara sayuran di bulan Agustus terdengar sangat mendesak. Mari kita dengarkan mereka. Baik, mari kita mulai penjelajahan kebun kita. Yang pertama menyambut kita tentu saja adalah si tomat. Coba dekati mereka dan dengarkan baik-baik. Dengarkah suara berderit halus, nyaris seperti rintihan putus asa itu? Itu bukan angin yang bertiup di rumah kaca. Itu adalah suara tomat-tomat Anda. Mereka benar-benar merintih di bawah beratnya buah hasil panen mereka sendiri, seraya memohon serempak. Tolong sangga kami, sekarang juga. Di bulan Agustus ini, batangnya sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk tumbuh dan membentuk buah. Sekarang, mereka bagaikan atlet yang kelelahan setelah memanggul beban berat di atas kepala. Setiap tandan buah yang semakin membesar, menarik batangnya ke bawah, mengancam patah kapan saja. Dan jika batang itu patah, ini bukan sekadar kekesalan kecil. Ini adalah bagian dari hasil panen yang hilang, yang sudah Anda rawat dengan susah payah selama ini. Selain itu, tomat yang tergeletak di tanah akan menjadi jamuan lezat bagi para siput dan juga target empuk bagi jamur, Phytophthora yang mematikan. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga kebersihan. Dengan mengangkatnya dari tanah, Anda akan memastikan mereka mendapatkan sirkulasi udara yang vital, serta paparan sinar matahari yang cukup ke setiap buah. Ini akan membantu mereka matang lebih cepat, rasanya menjadi lebih manis, dan terhindar dari serangan penyakit. Jadi, tugas utama Anda di bulan Agustus adalah memeriksa semua penopang dan menambahkan penopang baru di bagian batang yang mulai melengkung berbahaya. Percayalah, ini adalah permohonan mereka yang paling mendesak. Namun, itu belum semua permintaan dari tomat Anda. Cobalah membungkuk lebih rendah dan dengarkan desiran pelan di dekat tanah. Itu adalah daun-daun bagian bawahnya. Permintaan mereka terdengar seperti desahan lega. Tolong, singkirkan kami. Mereka sudah menyelesaikan misi utamanya, yaitu memberi makan tanaman di awal pertumbuhannya. Kini, daun-daun itu sering menguning, berbintik, dan justru menjadi beban. Daun-daun tua ini bukan hanya merusak penampilan. Mereka terus menyedot nutrisi dan air, padahal nutrisi dan air itu sangat dibutuhkan untuk pembesaran dan pematangan buah. Bayangkan saja mereka seperti pensiunan yang masih menerima gaji penuh, mengambil jatah dari yang muda dan masih produktif. Selain itu, dengan menciptakan bayangan lebat di dekat akar, daun-daun ini menghalangi sirkulasi udara. Dan kelembapan serta kurangnya aliran udara di bulan Agustus adalah karpet merah bagi busuk daun, Phytophthora, dan berbagai penyakit jamur lainnya. Jadi, jangan ragu untuk membuang semua daun yang berada di bawah dompolan buah pertama yang sudah terbentuk. Dengan begitu, Anda tidak hanya mengalihkan seluruh energi tanaman untuk hasil panen yang maksimal, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan sanitasi yang sangat penting. Sekarang, mari kita beralih ke bedengan tetangga, tempat kita disambut oleh keluh kesah dari balik dedaunan. Ini adalah suara-suara tidak puas dari mentimun-mentimun yang sedang ngambek. Keluhan mereka sederhana dan mudah dimengerti oleh siapapun yang pernah mencicipi buah yang sudah menguning, membesar, dan kembung. Mereka hampir berteriak, "Jangan biarkan kami tumbuh terlalu besar."
Setiap mentimun yang terlalu besar bukan hanya kesempatan yang terbuang. Ini adalah tragedi nyata bagi tanamannya. Ketika Anda membiarkannya tergantung di sulur terlalu lama, mentimun tersebut mengira misi hidupnya telah selesai. Ia mulai aktif membentuk biji-biji yang keras dan memproduksi zat yang menimbulkan rasa pahit itu. Pada dasarnya, ia berkata kepada Anda, "Aku sudah terlalu tua dan tidak enak. Biarkan saja aku, biarkan bijiku matang." Dan yang paling membuat rugi adalah, sementara raksasa ini masih tergantung, tanaman menghabiskan seluruh tenaganya untuknya dan berhenti membentuk mentimun-mentimun baru yang muda dan renyah. Oleh karena itu, permintaan utama mereka di bulan Agustus adalah keteraturan. Tengoklah mereka lebih sering, setidaknya 2 hari sekali. Petiklah mereka tepat waktu, dan mereka akan berterima kasih kepada Anda dengan hasil panen lezat yang melimpah ruah, tanpa henti. Di dekat mentimun, terdengar bisikan serupa, namun kali ini lebih cerdik. Itulah suara Zukini, si ahli menyamar. Mereka berbicara serempak, dengan nada menggoda. "Sering-seringlah tengok di bawah daun kami yang raksasa ini." Mereka tahu keunggulan mereka. Daun-daun lebar seperti daun talas menjadi penutup yang sempurna. Anda bisa saja mengamati bedengan, tapi tak sadar ada buah yang bersembunyi di baliknya. Dan zukini ini tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam semalam, buah kecil nan cantik itu bisa berubah menjadi raksasa, mirip balon udara yang canggung. Dan bukan hanya soal ukuran. Zukini yang terlewat panen ini akan jadi berair, berkulit kasar, dan bijinya mengeras. Rasa lembutnya pun hilang tak bersisa. Sama seperti mentimun, ia mengirim sinyal ke tanaman. Misi selesai, tak perlu lagi melahirkan buah baru. Alhasil, tanaman akan menghabiskan semua nutrisinya untuk menopang si monster ini, dan bakal buah baru pun enggan muncul. Jadi, permohonan mereka adalah seruan agar Anda lebih jeli. Ubah aktivitas panen menjadi semacam permainan petak umpet. Jangan malas mengangkat setiap daun besar. Percayalah, pasti ada kejutan manis yang menanti di sana. Sementara itu, di bedengan paprika, suasana ceria layaknya resor musim panas begitu terasa. Buah-buahnya yang berwarna cerah, makin berisi dan matang, berjemur santai di bawah terik matahari, seolah memohon, "Kami butuh lebih banyak sinar matahari." Di bulan Agustus, setiap tetes sinar matahari itu emas bagi paprika manis. Hanya dengan paparan sinar ultravioletlah, dinding buahnya dapat menimbun gula, dan vitamin C yang kita kenal itu, menjadikannya begitu lezat dan penuh manfaat. Jika buah paprika ini terhalang sinar matahari, entah itu oleh rimbunnya daun pada tanaman itu sendiri, gulma yang tumbuh liar, atau tetangga tanamannya yang lebih tinggi, mereka memang akan tumbuh, tetapi hasilnya akan pucat. Rasanya hambar seperti rumput dan berdinding tipis. Ini ibarat Anda pergi berlibur ke pantai, tapi justru menghabiskan seluruh waktu Anda di dalam kamar hotel. Tentu saja, kulit kecoklatan, yang di sini berarti rasa manis dan warna cerah buah, tidak akan Anda dapatkan. Oleh karena itu, permohonan mereka sebenarnya adalah isyarat agar kita melakukan pemangkasan dan penyiangan. Dengan hati-hati buanglah beberapa daun yang menaungi buah-buah tersebut. Pastikan juga tidak ada gulma pengganggu yang nakal di sekitar, yang tidak hanya merampas nutrisi, tetapi juga cahaya matahari yang begitu berharga. Berikanlah mereka paparan sinar matahari yang maksimal, dan mereka akan membalasnya dengan kemewahan istimewa. Buah-buah yang berair, renyah dan sangat manis, dengan warna yang pekat nan menggoda. Namun, saat kita beranjak sedikit dari cabai, kita langsung mendengar permintaan yang sama sekali berbeda. Itu keluhan dari kerabat terdekatnya, terong. Warna ungu gelap mereka berkilauan di bawah sinar matahari, namun terdengar nada lelah dalam suara mereka. Terlalu banyak sinar matahari yang menyengat membuat kulit kami kasar. Sedikit naungan saat tengah hari akan sempurna. Sungguh sebuah paradoks. Berbeda dengan cabai yang gemar berjemur,
Terong adalah bangsawan sejati. Sinar matahari langsung di puncak terik, terutama di wilayah selatan, bisa sangat merugikan mereka. Di bawah terik seperti itu, kulit buahnya akan mengeras, menjadi kasar, dan bahkan kadang muncul luka bakar sungguhan, berupa bercak terang yang cekung. Buah seperti itu tidak hanya kehilangan nilai jualnya, tetapi juga tekstur lembutnya. Oleh karena itu, terong meminta sedikit perlindungan dari Anda. Ini bisa berupa jaring peneduh khusus yang dibentangkan di atas lengkungan, atau bahkan beberapa daun lebar yang diletakkan di dekatnya. Mereka tidak meminta naungan penuh, tidak. Mereka hanya butuh penutup ringan yang tembus cahaya di jam-jam terpanas, yaitu dari tengah hari hingga sekitar pukul 4 sore. Ciptakan kondisi nyaman bagi mereka, dan kulitnya akan tetap lembut serta mengkilap. Nah, mari kita alihkan perhatian sejenak dari apa yang ada di permukaan tanah dan dengarkan apa yang terjadi di bawah sana, di dalam bumi. Di sana, dalam keheningan dan kegelapan, kentang-kentang sedang berkembang dan mereka punya pesan sangat penting yang disampaikan melalui batangnya. Mereka seolah berbisik dengan tegas, "Berhenti menyiram kami 2 minggu sebelum masa panen." Bagi banyak orang, nasihat ini mungkin terdengar aneh. Logikanya, bukankah semakin banyak air, semakin besar umbinya? Namun, saat memasuki bulan Agustus, logika tersebut sedikit bergeser. Kentang sudah mencapai ukuran maksimalnya. Kini, prioritas utamanya adalah mempersiapkan diri untuk penyimpanan jangka panjang. Dan untuk itu, ia perlu membentuk kulit yang tebal dan kokoh. Jika Anda terus menyiram dengan secara aktif, kulit kentang akan tetap tipis dan lunak, layaknya kentang muda. Umbi semacam itu sangat rentan rusak saat digali, dan yang terpenting, tidak akan bertahan lama. Mereka akan cepat membusuk dan layu. Dengan menghentikan penyiraman, Anda seolah memberi sinyal kepada kentang. Musim hujan telah usai, saatnya menguatkan diri dan bersiap untuk hibernasi. Umbi-umbi akan mulai mengeraskan kulitnya secara aktif, bersiap untuk tidur panjang di gudang Anda. Tindakan sederhana ini adalah kunci agar hasil panen Anda bisa bertahan dengan baik hingga musim semi tiba. Selain kentang yang tersembunyi di bawah tanah, wortel pun ikut menyampaikan pesannya. Permintaannya terdengar pelan, hampir malu-malu, namun sangat menentukan kualitas rasa hasil panen Anda kelak. Intinya, jika pucuk saya sudah muncul di permukaan, tolong timbun kembali dengan tanah. Anda pasti pernah melihat wortel dengan kepala berwarna hijau seperti ini. Warna hijau ini bukanlah ciri khas varietasnya, melainkan akibat paparan sinar matahari. Ketika bagian atas umbi wortel terbuka karena hujan atau penyiraman, klorofil mulai diproduksi di dalamnya, sama seperti pada daun. Namun, bersamaan dengan itu, terbentuk pula solanin, zat pahit yang tidak hanya merusak rasa, tetapi juga dalam jumlah besar dapat berbahaya. Wortel yang menghijau akan menjadi keras dan mengembangkan rasa pahit yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa dihilangkan bahkan saat dimasak. Oleh karena itu, permintaan wortel ini adalah permohonan akan perhatian dan perawatan Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa bedengan dan perhatikan setiap umbi wortel dengan saksama. Jika Anda melihat pucuk yang kehijauan, cukup timbun kembali dengan tanah gembur. Tindakan singkat ini akan menyelamatkan panen Anda dari rasa pahit dan mempertahankan kemanisan wortel yang terkenal itu. Namun, di bedengan sebelah, ada suara-suara yang jauh lebih berani. Bawang merah dan bawang putih, yang daunnya sudah mulai menguning dan rebah, seolah berteriak serempak. "Daun kami sudah rebah. Ini sinyalnya, berhenti menyiram kami." Rebahnya daun itu adalah isyarat paling utama dan jelas yang mereka sampaikan kepada Anda. Ini cara mereka mengatakan, "Baiklah, kami sudah cukup dewasa. Sekarang saatnya mengering dan bersiap untuk panen serta penyimpanan." Jika Anda terus menyiram bawang merah dan bawang putih setelah sinyal ini, Anda justru merugikan mereka.
Kelembaban berlebih pada periode ini bisa memicu pertumbuhan akar sekunder, membuat umbinya menjadi berair dan lembek. Panen semacam ini akan sangat sulit disimpan, dan bahkan bisa mulai membusuk saat masih di gudang penyimpanan. Terlebih lagi, tanah yang terlalu lembab adalah lingkungan sempurna bagi perkembangan busuk leher. Jadi, begitu Anda melihat sebagian besar daun di bedengan sudah rebah, segera hentikan semua penyiraman. Biarkan tanah dan umbi bawang itu mengering sempurna langsung di bedengan. Ini adalah kunci agar bawang merah dan bawang putih Anda tumbuh padat, sehat, dan awet hingga panen berikutnya. Baiklah, mari kita menuju sudut kebun yang paling jauh. Tempat labu-labu terhampar dengan santai. Mereka tampaknya menikmati hidup, tapi mereka punya satu permintaan kecil yang penting. Mereka berdesir melalui daun-daunnya yang lebar, seolah berbisik, "Tolong letakkan sepotong papan atau lembaran asbes di bawah bagian kami yang berat. Berbaring di tanah lembab itu sangat tidak nyaman. Kami bisa membusuk." Di bulan Agustus, malam mulai terasa lebih dingin dan embun pagi semakin lebat. Tanah di bawah buah labu yang berat hampir tidak pernah mengering. Kontak terus-menerus dengan tanah lembab adalah risiko besar. Seringkali, proses pembusukan dimulai tepat dari titik tempat labu menyentuh tanah. Awalnya mungkin hanya muncul bintik kecil yang tidak Anda sadari, tapi kemudian, saat disimpan, bintik itu bisa membesar dan merusak seluruh buah. Jadi, permintaan labu ini adalah permohonan untuk tempat tidur yang kering. Bahan apapun yang tidak menyerap kelembapan, seperti papan bekas, sepotong plastik, lembaran asbes, atau bahkan batu pipih, akan menjadi penyelamatnya. Dengan mengangkat labu dari tanah, Anda akan memastikan sirkulasi udara di bawahnya dan melindungi bagian bawahnya yang rentan dari kelembapan yang merusak. Tindakan sederhana ini secara signifikan meningkatkan peluang panen labu Anda untuk penyimpanan yang panjang dan sukses. Namun, di bedengan kacang polong dan buncis, suasananya sudah mulai terasa sedikit sendu, seperti perpisahan. Batang-batang mereka mulai menguning dan polong-polongnya, yang dulunya penuh dengan biji kacang segar, kini mengering. Mereka seolah menghela napas lirih. Waktu kami sudah hampir usai. Panenlah polong-polong terakhir ini, dan berikanlah tempat untuk tanaman lain. Tanaman-tanaman ini termasuk yang paling awal memberikan hasil panen. Terus membiarkan mereka di bedengan pada bulan Agustus berarti membuang-buang waktu dan lahan yang berharga. Mereka tidak akan lagi menghasilkan polong baru, hanya akan memakan lahan dan bahkan mungkin menjadi sarang penyakit. Permintaan terakhir mereka adalah agar dipanen tepat waktu. Panenlah semua polong yang tersisa, bahkan jika ukurannya kecil. Setelah itu cabutlah tanaman-tanaman tersebut sampai ke akarnya. Namun, jangan terburu-buru membuangnya ke tempat kompos. Akar tanaman kacang-kacangan adalah harta karun sesungguhnya. Pada akar tersebut terdapat bakteri bintil akar yang dapat memperkaya tanah dengan nitrogen. Oleh karena itu, sebaiknya cincang halus sisa tanaman dan benamkan ke dalam tanah, langsung di bedengan yang sama. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan mengosongkan lahan, misalnya untuk menanam sayuran hijau cepat panen, tetapi juga memperkaya tanah dengan pupuk alami untuk panen berikutnya. Nah, sekarang mari kita dekati deretan jagung yang tinggi menjulang, sang ratu bulan Agustus yang sesungguhnya. Daun-daunnya berdesir dengan bangga, seolah ingin berbagi rahasia utamanya. Dengarkan baik-baik, seolah ia membisikkan, "Periksalah tongkol-tongkol kami." Begitu serat-serat rambut di ujungnya menggelap dan mengering, itu tandanya kami sudah siap dipanen. Jangan menunggu sampai bijinya mengeras, atau semua rasa manis akan hilang. Memastikan jagung sudah matang sempurna, kadang memang sulit, namun ada tanda pasti yang bisa kita perhatikan. Serat-serat rambut halus di ujung tongkolnya. Selama serat itu masih terang dan lembab, artinya tongkolnya masih terus mengisi bulir-bulirnya dengan sari pati. Namun begitu serat-serat itu mengering dan berubah cokelat, itu adalah sinyal jelas.
saatnya memanen. Kalau sampai kita melewatkan waktu yang tepat ini, gula dalam biji jagung akan cepat berubah menjadi pati. Dan alih-alih mendapatkan jagung yang renyah, manis, dan bertekstur susu, Anda akan mendapatkan biji-biji yang keras dan hambar, yang mungkin hanya cocok untuk pakan ternak saja. Maka dari itu, permintaannya adalah ajakan untuk lebih jeli mengamati. Jangan malas untuk memeriksa tongkol-tongkol jagung itu setiap hari, dan untuk keyakinan penuh, Anda bisa dengan hati-hati membuka sedikit kulitnya dan menekan salah satu bijinya dengan kuku Anda. Jika muncrat cairan putih susu, itu artinya Anda telah menemukan momen paling sempurna untuk panen. Sekarang, mari kita perhatikan bonggol kol hijau yang padat. Mereka tampak kokoh dan mandiri. Tapi jika kita mendengarkan dengan saksama, kita bisa mendengar bisikan cemas dari kedalaman daun-daunnya yang rapat. Mereka memohon, periksalah kami dengan teliti. Ulat sangat suka bersembunyi di sela-sela daun kami, terutama saat ini. Di bulan Agustus, kupu-kupu putih dan ngengat sangat aktif. Mereka bertelur di bagian bawah daun, dan ulat-ulat rakus yang menetas akan segera masuk lebih dalam ke bonggol kol. Dari luar, segalanya mungkin terlihat sempurna, tapi di dalamnya, hama sudah menggerogoti, membuat terowongan, meninggalkan kotoran, dan menyebabkan pembusukan. Menemukan masalah seperti ini saat penyimpanan berarti kemungkinan besar harus membuang seluruh bonggol. Oleh karena itu, kol memohon Anda untuk melakukan pemeriksaan rutin, setidaknya seminggu sekali. Intip di bawah daun-daun terluar. Carilah kelompok telur dan ulat-ulatnya. Atau lebih baik lagi, tutupi bedengan dengan jaring anti serangga tipis yang akan menjadi penghalang fisik bagi kupu-kupu. Langkah pencegahan sederhana ini akan menjaga bonggol kol Anda tetap bersih, sehat, dan renyah. Nah, ini dia petak rempah-rempah. Basil wangi, peterseli, dan berbagai dedaunan lain, aromanya seolah siap meledak. Namun, mereka punya satu permintaan yang sama dan sangat mendesak. Mereka seolah berteriak, "Pangkas pucuk kami, jangan biarkan kami berbunga." Bagi tanaman herba semusim, berbunga adalah isyarat bahwa siklus hidup mereka akan segera berakhir. Begitu tunas bunga muncul, tanaman akan mengerahkan seluruh energinya untuk membentuk biji. Pada saat itu, komposisi kimia daun berubah drastis. Daunnya menjadi lebih kasar dan keras. Kandungan minyak esensial yang memberikan aroma dan rasa khas juga menurun tajam. Singkatnya, ketika basil atau adas berbunga, mereka seolah berkata, "Terima kasih, misi saya sudah tuntas. Kini saatnya memikirkan keturunan." Oleh karena itu, permintaan mereka adalah ajakan untuk pemangkasan rutin. Dengan memangkas atau mencubit pucuk beserta kuncup bunganya, Anda seolah mengelabui tanaman, memaksanya untuk terus-menerus menumbuhkan dedaunan baru. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memperpanjang musim panen hingga musim dingin tiba, tetapi juga mempertahankan konsentrasi aroma tertinggi di setiap helai daun. Mari kita bayangkan apa yang ingin disampaikan oleh Beet, yang saat ini sedang giat membesar di dalam tanah bersama umbi-umbian lainnya. Beet ini menginginkan ruang tumbuh yang cukup, meskipun untuk bulan Agustus hal ini mungkin sudah sedikit terlambat. Beet seolah berbisik, "Jika kami tumbuh terlalu rapat, mohon jarangkan kami. Lebih baik memiliki satu umbi yang besar dan berair, daripada 3 yang kecil dan berserat keras." Beet adalah tanaman yang sangat tidak menyukai persaingan, terutama di fase pembentukan dan pembesaran umbi. Jika tanaman ditanam terlalu rapat, mereka akan mulai bersaing memperebutkan air dan nutrisi di dalam tanah. Akibat dari persaingan ini, hasilnya adalah banyak umbi beet yang kecil, tidak berbentuk sempurna, dan yang paling parah, keras atau liat. Umbi-umbi tersebut seolah mengeras dan berserat, kehilangan rasa manis dan kelembutan khasnya. Jadi, jika Anda melihat tanaman beet Anda tumbuh terlalu rapat,
Ini adalah pertanda jelas bahwa Anda perlu segera melakukan penjarangan. Jangan ragu untuk mencabut beberapa tanaman yang berlebihan. Pilihlah tanaman yang terlihat mengganggu atau menghalangi pertumbuhan tetangga-tetangga mereka yang paling kuat. Umbi-umbi yang dicabut ini bisa langsung Anda manfaatkan untuk membuat salad segar atau hidangan lainnya. Yang terpenting, pastikan ada ruang yang memadai di antara tanaman bit yang tersisa, setidaknya 10 hingga 15 cm. Berikan kenyamanan yang mereka butuhkan, dan bit akan membalasnya dengan umbi berbentuk sempurna dan kemanisan yang tak tertandingi. Mari kita lupakan sejenak suara-suara kecil dan mencoba mendengarkan satu paduan suara yang kuat dan serentak yang menggema dari akar setiap tanaman di kebun Anda. Gema ini adalah permohonan utama bulan Agustus, dan pesannya sangat jelas. Berikan kami kalium, kami tidak lagi membutuhkan nitrogen. Menjelang akhir musim panas, kebutuhan nutrisi tanaman berubah secara drastis. Jika pada musim semi dan awal musim panas nitrogen sangat penting untuk mendorong pertumbuhan daun dan batang, kini nutrisi tersebut justru bisa menjadi bumerang. Kelebihan nitrogen di bulan Agustus akan mendorong tanaman untuk terus menumbuhkan daun dan batang baru, mengorbankan kualitas dan kuantitas buah. Ini ibarat memberi atlet kue manis daripada energi bar sebelum garis finish. Nah, kalium adalah energi bar sesungguhnya bagi tanaman Anda. Nutrisi inilah yang bertanggung jawab memindahkan gula dari daun ke buah, membuatnya menjadi lebih manis dan lezat. Kalium juga memperkuat dinding sel, sehingga sayuran dan buah menjadi lebih padat dan tahan simpan lebih lama. Selain itu, kalium meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan perubahan suhu ekstrim. Jadi, pemupukan utama yang harus Anda lakukan di bulan Agustus adalah dengan pupuk kalium. Anda bisa menggunakan abu kayu, kalium sulfat, atau pupuk lain yang memiliki kandungan kalium tinggi. Dengarkanlah permohonan ini, dan hasil panen Anda tidak hanya akan melimpah, tetapi juga luar biasa lezat. Selain soal nutrisi, kini muncul lagi seruan serempak. Kali ini tentang penyiraman. Semua sayuran, dari tomat hingga kubis, kompak bersuara. Siramlah kami langsung ke akar, dan hanya dengan air hangat. Guyuran air dingin di daun saat malam sejuk itu sama saja membuka pintu bagi penyakit. Memasuki bulan Agustus, malam hari terasa jauh lebih dingin, dan embun pun semakin melimpah. Jika Anda menyiram tanaman di sore hari dengan metode penyemprotan dari atas, alias membasahi daun-daunnya, air tidak akan sempat mengering sebelum malam tiba. Daun yang basah ditambah dinginnya malam hari adalah inkubator sempurna bagi perkembangan penyakit jamur, terutama Phytophthora dan embun tepung, powdery mildew. Tanaman seolah berteriak memperingatkan Anda tentang bahaya ini. Selain itu, menyiram dengan air sumur yang dinginnya membeku adalah tekanan besar bagi sistem perakaran yang sudah terbiasa dengan kehangatan tanah di musim panas. Guncangan suhu semacam ini melemahkan kekebalan tanaman. Oleh karena itu, permintaan mereka sangat jelas. Gunakan air yang sudah diendapkan dan menghangat sepanjang hari di dalam tong, dan arahkan aliran airnya secara tepat ke bagian dasar tanaman. Usahakan agar daun tidak basah. Aturan sederhana ini adalah pencegahan terbaik untuk sebagian besar penyakit yang muncul di bulan Agustus. Saat tanaman budidaya membisikkan permohonan penting mereka, dari sela-sela barisan terdengar bisikan sombong dan pongah. Itulah gulma. Di bulan Agustus, mereka merasa sangat leluasa, memanfaatkan fakta bahwa perhatian para pekebun beralih sepenuhnya pada panen. Dengan lantang mereka berseru, "Makanan dan air ini sekarang milik kami." Dan ini bukan ancaman kosong. Gulma, terutama yang sudah tumbuh besar, memiliki sistem perakaran yang kuat dan terus-menerus menguras nutrisi serta kelembaban terakhir dari tanah. Padahal, itu sangat dibutuhkan oleh sayuran Anda untuk dorongan pertumbuhan akhir. Sebagai balasannya,
tanaman budidaya diam-diam berbisik, "Jangan biarkan mereka menang. Mereka mencuri makanan terakhir kami." Mereka memohon Anda untuk tidak lengah. Jangan biarkan gulma menghasilkan biji. Jika tidak, perjuangan Anda tahun depan akan menjadi jauh lebih sulit. Lakukan penyiangan secara teratur atau gunakan mulsa yang tidak hanya menekan pertumbuhan gulma, tetapi juga menjaga kelembaban tanah yang berharga. Dengarkan permohonan perlindungan yang lirih ini, dan Anda akan memastikan bahwa semua nutrisi sampai sepenuhnya pada hasil panen Anda. Mari kita intip bedengan di mana patison-patison cantik berjejer rapi, mirip piring terbang kecil. Mereka berkilauan di bawah sinar matahari dan mengirimkan sinyal penting yang seringkali luput dari perhatian. Pesan mereka adalah, "Jangan biarkan kami tumbuh terlalu besar. Kami paling lezat saat masih muda dan empuk, kira-kira sebesar telapak tangan." Patison adalah kerabat dekat labu zukini, dan mereka punya ciri khas yang sama. Semakin muda, semakin nikmat rasanya. Buah yang masih kecil memiliki kulit tipis dan lembut yang bahkan tidak perlu dikupas, serta daging buah yang padat namun lembut, tanpa biji. Namun, begitu Anda membiarkan patison tumbuh terlalu besar, ia akan berubah drastis. Kulitnya akan mengeras, bahkan hampir seperti kayu, sementara daging buahnya menjadi berserat dan lembek, dengan biji-biji besar yang keras. Buah yang seperti ini hanya cocok untuk diambil bijinya saja, atau sebagai hiasan. Dan tentu saja, seperti halnya jenis labu-labuan lainnya, patison yang terlalu besar akan menghambat pembentukan buah baru pada tanaman. Maka dari itu, permintaan mereka adalah untuk segera bertindak. Petiklah mereka saat masih muda, dan tanamannya akan terus memanjakan Anda dengan piring-piring kecil baru hingga akhir musim panen, sambil menjaga rasa dan tekstur idealnya. Setelah berkeliling seluruh kebun dan mendengarkan setiap tanaman, akhirnya kita mendengar satu permintaan yang paling utama. Permintaan ini menggema dari setiap sudut, menyatukan suara tomat, timun, cabai, dan semua tanaman lainnya. Ini adalah hukum dasar panen yang berlimpah, dan bunyinya sangat jelas. Petiklah hasil panen secara teratur. Semakin banyak yang Anda ambil dari kami, semakin banyak energi yang akan kami alokasikan untuk mematangkan buah-buah yang tersisa. Bagi setiap tanaman, buah matang dengan biji di dalamnya adalah sinyal bahwa program reproduksi mereka telah selesai. Setelah itu, ia bisa bersantai dan berhenti membentuk bakal buah baru. Nah, ketika Anda memanen secara teratur, Anda seolah mengelabui tanaman, terus-menerus merangsangnya. Tanaman itu akan berpikir, "Misi saya belum selesai, saya harus segera menghasilkan keturunan baru." Akibatnya, tanaman akan mengerahkan seluruh sumber dayanya, air, nutrisi, energi matahari, untuk mengisi dan mematangkan gelombang buah berikutnya. Pekerjaan sederhana namun teratur inilah kunci untuk mencapai produktivitas maksimal di kebun Anda. Jangan menunggu akhir pekan untuk memanen semuanya sekaligus. Luangkan waktu 15-20 menit setiap hari atau selang sehari untuk melakukannya. Dengarkanlah permintaan utama ini, dan kebun Anda akan terus berbuah tanpa henti hingga akhir musim. Dan inilah poin utamanya. Sebenarnya, sayuran itu sudah berbicara dengan kita. Memang bukan dengan kata-kata, tapi bahasa mereka justru jauh lebih mudah kita pahami. Daun menguning, buah retak, batang layu, atau pertumbuhan yang terhenti, semua itu adalah sinyal dan permintaan tolong mereka. Bulan Agustus bukan hanya tentang panen. Ini adalah bulan dialog antara kita dan kebun. Saat tomat retak, itu teriakan mereka karena penyiraman yang kurang konsisten. Ketika mentimun terasa pahit, mereka sedang mengeluh karena stres akibat cuaca panas. Dan saat zukini bersembunyi di balik daunnya, mereka sedang menguji ketelitian dan perhatian kita.
Jadi, seluruh pembahasan kita hari ini adalah upaya untuk menerjemahkan sinyal-sinyal asli dari tanaman-tanaman itu. Intinya, rahasia berkebun bukan pada bagaimana kita mengajari sayuran untuk berbicara, melainkan bagaimana kita belajar mendengar dan melihat sinyal mereka. Maka dari itu, permintaan utama kebun Anda di bulan Agustus adalah panen yang tepat waktu dan rutin, penyiraman yang tepat langsung ke akar, dan yang terakhir, pemberian pupuk kalium untuk meningkatkan rasa manis dan daya simpan hasil panen. Dengan mendengarkan sinyal-sinyal tak bersuara ini, Anda tidak hanya merawat tanaman, Anda akan menjadi dokter dan sahabat terbaik bagi kebun Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa mendapatkan informasi baru atau sekadar suka dengan ide sayuran berbicara ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya, nah sekarang pertanyaan untuk Anda. Sayuran apa yang paling rewel atau sensitif di kebun Anda? Dan menurut Anda apa pesan atau permintaan yang paling sering mereka sampaikan? Bagikan cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Ya.